الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Selasa tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan dapat berkumpul kembali bersama di rumah Allah ini, Masjid Al-Muhajirin, melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah bahagian daripada salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kada dapat tempat yang paling Allah cintai di muka bumi itu kecuali masjid. Bapak-bapak, syukur alhamdulillah juga ulun pas sab di muka Pak, tapi bagian luar terlambat datangnya, terlambat datang bagian luar sab di muka. Luar biasa Al-Muhajirin, mudahan tiap waktu nongkain ini luar biasa. Sebagaimana kajian malam tadi, kita meneruskan subuh ini tentang sesuatu yang berhubungan dengan adab di dalam masjid. Masjid itu rumah Allah, di rumah manusia aja ada adab, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan adab ini menjadikan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan di dalam masjid itu. Ada beberapa macam sudah yang kita sampaikan dari subuh hari semalam, dari subuh Senin, malam Selasa, subuh Selasa hari ini. Di antaranya yang dilarang oleh Nabi di dalam masjid itu apa? Berdoa dengan suara yang keras atau bermunajat dengan suara yang keras, sebagaimana Nabi menegur salah seorang sahabat di waktu i'tikaf bersama. Dia qiraat, dia membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Kata Nabi, tahukah kamu bermunajat itu kita sama-sama kepada Allah, maka jangan salah satu dan yang lain menyakiti. Apa yang dimaksud menyakiti itu? Kanya ringan, nang lain tepuntal. Jadi kemudian salah juga yang termasuk tidak adab dalam masjid kada bagus, berbicara keras dekat orang yang sholat sunnah umpamanya. Masjid bukan tempat untuk berbicara yang keras. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyratis sa'ah, tanda kiamat itu parak sudah. Dijadikannya masjid itu qattari, seperti jalan raya. Apa aja dilakukan di masjid. Satu sisi ada akad nikah di masjid tuh kita bahagia mana.
Karena juga di masa Rasul akad nikah itu di masjid. Tapi nang mengundang, undangan nang datang ini paham-paham. Ini bukan di gedung, ini di rumah Allah. Pakaian kada tertata, kada berbusana muslimah. Kalau laki-laki kan kada ada apa-apa, kada berbusana muslimah masuk ke dalam masjid. Kemudian dilarang berbicara keras di dekat orang azan, di ganang azan, sampai terdahulu hayya alal falah daripada hayya alal shalah muazzinnya. Saking tapuntalnya nang dihiga itu kanya nyaringan. Kita ini meneruskan aja. Kemudian tasbih, Nabi melarang menjalin jari jemari kayak ini. Nah, makanya nyaman banget Pak ya, nyaman banget. Kemudian Nabi melarang bersandar dalam satu tangan ke belakang, tangan kiri bersandar ke belakang. Nyaman juga tuh. Kemudian Nabi melarang dan tidak termasuk adab dalam masjid keluar setelah azan berkumandang tanpa ada keperluan darurat. Sungsung masuk, azan dikumandangkan, selesai azan kita tunggu salat wajib, tunggu imam mengomando muazzin untuk mengumandangkan qomat. Jangan keluar. Kata Abu Hurairah setelah melihat seorang laki-laki yang keluar setelah di dalam masjid setelah azan berkumandang, apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nang dilakukan orang ini sungguh dia bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada ketujuh perilaku kayak itu. Nah, salah satu berikutnya yang termasuk kada adab dalam masjid tuh kada baatur, beludah kada baatur. Beludah. Insyaallah mau ada kita nih kada ada nang beludah dalam masjid. Tapi kalau di zaman Rasul karena lantai masjid ini pasir, maka jangan pun beludah. Bekamih ada nang dalam masjid. Seorang baduy ambil tempat ke posisi masjid bagian samping, kemudian dia kencing. Dia kencing. Sahabat sudah hendak menghakimi jika Nabi mengizinkan. Jika Nabi mengizinkan, ujar Nabi jangan. Dipukul tidak menyelesaikan masalah. Embah disiram kencingnya lawan banyu selesai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meludah di waktu salat. Di waktu salat. Membuktikan bahwa hamparan masjid Nabi ini pasir. Di waktu Nabi hendak meludah di waktu salat itu, jempol kaki Nabi melubangi di bagian sebelah kiri, bagian depan sebelah kiri. Setelah berlubang, maka beludah Nabi di situ. Kemudian telapak kaki menutup pasir yang berlubang tadi. Kita apa nang dilubangi kadada. Tapi apabila pina beingusan, pina batukan, liur pina belelehan, nyaman aja solusinya. Bawa tisu, kada sepakan kada 4-5 buting buat di kantong. Andak bener jo batuk. Nah, selesai. Cuma ini jangan dihamputkan ke belakang bawalan. Buat di dalam kantong. Karena Nabi pernah meludah di ujung selendangnya. Kemudian dijarat oleh Nabi ujung selendang itu. Jemaah sekalian, manakala kita dalam sholat itu kembali kepada tuntunan kadang-kadang kaku. Nang kaku tuh kita sholatnya kada sesuai dengan tuntunan. Dan aturannya kada sesuai dengan aturan yang ditinggalkan Nabi. Umpamanya nang kita warisi sampai hari ini apa? Jangan bergerak lebih daripada 3 kali. Apabila bergerak lebih daripada 3 kali, batal. Ini aturan nang kada ada rumusnya sama sekali. Kemudian kita memang kada disuruh melayani gatal di sini. Kada disuruh itu, jangan digaruk terus. Karena
ada nang meintai sholat kita tuh. Namanya siapa? Hanzab. Waqala Hinzab. Nama setan. Setan namanya Hanzab atau Hinzab. Jadi apabila ada anak cucu, jangan dengarani itu tuh ngaran setan. Profesinya khusus mengganggu orang mulai wudu sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Itu nang, coba apabila kada sholat, kadang-kadang gatalnya, amunnya sudah mengangkat takbir sabukuan awak rasa hendak digaru aja. Rasa hendak digaru. Kada mampunya menggoda nang membawa anak-anaknya pulang diganggunya. Anak diganggunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh orang yang membawa anak kecil dalam sholat tuh digendong. Sholatnya digendong anaknya. Nah, embah hendak ruku sujud dilapas. Biarnya menangis, tomat gendong pulang. Gendong pulang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang sangat dilarang dan ini adab yang kada baik di masjid, melewati di depan orang yang sholat. Orang sholat kemudian lewat di depan. Maka Nabi itu menyuruh sholat itu ada sutrah di depan. Kalau kita sutrah kita orang yang di depan kita, orang di depan kita. Tapi pada saat sholat sendirian, sholat sunnah, masjidnya luas saja, cari sutrah di depan kita, dinding apa tiang. Tapi masjidnya ada seling tiangan, berarti cari dinding. Cari dinding nama hadap ke kiblat. Jangan mentang-mentang mencari sutrah lalu menghadapnya ke sana, asal menghadap ke dinding, ada sah pulang sholat kita. Nah, ujar Nabi, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli, madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan. Arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yaday." Bukhari Muslim meriwayatkan. Jika kalian tahu besarnya, ganalnya dosa melewati orang sholat di hadapannya, maka kalian pasti akan apa? Akan mampu menunggu bertahan untuk tidak melewati selama arba'in, 40. Ulama berbeda menafsirkan 40 karena Nabi menyebutkan 40 aja. Makanya arba'ina yauman 40 hari, arba'ina sanatan 40 tahun. Tapi kata Nabi, dia rela menunggu 40. Kalau aja yang paling sedikit 40 apa? 40 hari umpamanya. Saking ganalnya dosanya tuh nah. Wah bertahan untuk tidak melewati 40 hari. Tapi kada ada juga nang sholat tuh sampai 40 hari. Kada boleh melewati di hadapan orang sholat. Dalam hadis yang lain yang keras, maka apabila ditahan tetap memaksa, ditahan tetap memaksa, faktul kata Nabi, zakat setan, bunuh aja itu setan. Nang sudah ditahan, nah sholat, hendak lewat, kap. Bagus ke ini pak nahan. Artinya ini apa nah? Ya lah, jangan nang kap. Dikiranya bayi bersalaman, tangkapnya tangannya, bubar. Jadi ditahan memaksa, maka itu setan. Jadi berat benar pak. Nang lewat-lewat di hadapan orang sholat nih berat benar. Kemudian Nabi salah satu adab yang patut untuk kita perhatikan dan jangan terabaikan, membedakan kaki masuk masjid lawan masuk toilet. Masuk masjid tuh kaki kanan, masuk toilet kaki kiri. Ini terpaling. Ke toilet kaki kanan, ke masjid kaki kiri. Dan Nabi mengajarkan doa semua masjid, hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Muhajirin, masjid mana aja ada doa masuk masjid tuh. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Lain Allahumma lakasumtu, itu orang hendak buka puasa. Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Tapi kayak apa doanya hendak terbaca? Di luar masjid sudah ngobrol sampai masuk ngobrol, kada terbaca itu. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluar. Nah, kemudian malam tadi terakhir ini melangkahi pundak.
melangkahi pundak saudaranya. Nabi itu sampai menyetop tema khutbah. Nabi sedang berkhutbah, Pak. Nabi sedang berkhutbah. Ada seorang laki-laki yang ranjah-ranjah melangkahi pundak saudaranya untuk menuju ke depan. Sama tuh bolak-balik tuh. Dari depan ranjah-ranjah untuk menuju ke belakang. Sama. Ijlis faqad azaita, kata Nabi. Duduk kau. Engkau menyakiti orang lain. Engkau mengganggu orang lain. Di saat Nabi sedang menghutbah, Nabi menegur itu. Nah, hatib tuh boleh menegur. Apabila ada yang berpendar di sholat Jumat tuh pada saat khutbah, hatib berhak untuk menegur karena tidak ada bicara pada saat khutbah. Wa man laghaw fala jum'atalah. Kada ada gawian nang sia-sia. Gawian nang sia-sia tuh sama dengan kada berjumat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi meletakkan satu larangan yang sangat keras dengan melangkah-langkah pundak, hendak ke muka, bersemangat sab depan. Iya, bagus benar. Tapi apalagi di wadah kita, malah kita nih orang timur yang ada satu ikatan budaya dan akhlak yang bagus. Mun pian salat di Makkah, silahkan salat di Masjidil Haram, tepaling kupiahna dipingkuti orang kepala orang lewat, kada kawa besesarikan, kada kawa besesarikan. Karena kita lain budaya. Mun sama orang Indonesia mengerti aja. Oh, tapi kada boleh menunduk, nang kada boleh itu seperti ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu kepada Allah, namun sedikit menggelengkan awak kita, mengulurkan tangan kita, itu akhlak ngarannya. Jangan makin banyak ilmu, makin akhlak hancur. Itu akhlak, bukan menunduk kita, permisi menyurung tangan kita. Nah, Pak Haji Pahmi ulun minta lewat, kalau perlu gawil. Mun gawil tuh lo menyurung tangan sini, bersalaman lagi, berguguran dosa-dosa kita. Jadi Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih, indah sebenarnya hadis ini, bagus benar. Atani lailah tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, kata Nabi. Satu malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala dengan rupa Allah yang terindah. Nabi kada pernah menggambarkan dan kita kada perlu menggambarkan. Kayak apa gerang indahnya rupa Allah Ta'ala, makin jauh kita menghayal dengan rupa Allah, makin salah kita. Tapi aku malam itu bertemu dengan Allah dalam mimpiku. Dengan apa? Dengan rupa yang terindah. Kemudian setelah aku bertemu Allah, Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, al tadri ma tastasimul mala'ul a'la. Muhammad, tahukah kau apa yang sedang diperbincangkan malaikat di langit sana? Nabi kada tahu. Ya Rob, lah Tuhanku, kada tahu ulun. Kada tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat itu. Kemudian Allah meletakkan dua tangannya ala katifaihi, di dua bahu Nabi. Jangan membayangkan pulang tangan Allah 5 jari nang kayak kita. Ada satu keyakinan dalam tauhid kita yang kita pegang, laisa kamitslihi syai'un. Al-Qur'an itu. Allah tidak pernah serupa dengan siapapun. Kalau berbicara tangan, jangan nang kayak tangan kita, dibayangkan. Kalau berbicara rupa baik, jangan nang kayak melihat orang bungas kita bayangkan. Makin membayangkan terlalu jauh, makin sesat. Allah meletakkan dua tangannya di bahuku, maka terasa dingin dada ini. Dan tersingkaplah hijab setelah itu. Tahu aku apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rupanya Allah letakkan dua tangannya di bahu Nabi ini, membuka hijab Nabi, sehingga tahu Nabi apa yang dilakukan oleh malaikat di langit sana. Dan Allah pun balik bertanya, tahukah engkau apa yang sedang dilakukan malaikat di langit sana? Naam ya Rob, tahu, inggih wahai Tuhan, ulun tahu. Karena apa? Allah sudah bukakan hijabnya. Allah bukakan hijabnya.
Apa yang dilakukan malaikat di langit sana? Fil kafarat wad darajat. Allah mengampuni besar-besaran dosa umat manusia dan Allah mengangkat derajat manusia. Mal kafarat, pengampunannya itu lewat apa? Maka Nabi SAW menjelaskan, Maha suci Allah Ta'ala. Kada dapang Allah tuh kada tahu. Tapi hadis ini suatu guru, suatu ajaran yang dapat kita baca. Mal kafarat, apa itu pengampunannya? Yang pertama, al-muqsu fil masjid ba'da shalah. Bertahan di masjid setelah melaksanakan sholat. Maka para ulama mengatakan zikir setelah sholat 5 waktu itu lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Ada orang yang setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diambil Al-Quran dia baca. Perlu pendalaman. Zikir itu, waktu itu memang Al-Quran itu bacaan paling mulia, paling tinggi secara umum. Tapi di waktu Nabi menyuruh imbas sholat itu ada zikir, waktunya imbas sholat, zikirnya tertentu, maka itu dilakukan. Tidak ada sahabat yang setelah salam mengambil Al-Quran, tapi berzikir. Ini kada sempat lagi zikir, salam kiri kanan, kemudian berdiri. Dia tinggalkan jamaah itu. Dia langkahi pundak-pundak saudaranya. Ini larangan, Pak. Dan dia telah meninggalkan satu kemuliaan di mana Allah memberikan pengampunan. Al-Hafiz Ibnu Mubarak rahimahullah sholat bersama seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Selesai sholat 5 waktu yang di sampingnya, langsung berdiri. Maka ditarik oleh Ibnu Mubarak bajunya. Maka dipraktekkan wadah kita hari-hari, bertarikan kita. Assalamualaikum. Langsung berdiri, tarik Ibnu Mubarak, duduk. Apakah kamu tidak butuh sesuatu kepada Tuhanmu, kepada Allah yang telah membuka kesempatan bagi kalian apa yang kalian pinta? Keluar tuh, kada apa-apa juga. Nah, TikTok mbak keluar. TikTok kah? Kada paham, menyambat saja ulun kada paham. Nah, duduk di masjid setelah selesai sholat, ini besar benar kifaratnya, pengampunan dosanya. Tuntungakan nang 100 kali itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 ujar Nabi. Kemudian dilengkapi dengan sekali tambahannya. Apa tambahannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jumlahnya 100. Jadi mencukupinya tuh hati-hati juga, jangan salah menambahnya. 33 Alhamdulillah Subhanallah Allahu Akbar, lalu pian tambah ilon ayat kursi, lain tambahannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu di antara pokok-pokok zikir. Apabila zikirnya ba'da maghrib, ba'da subuh, tambahi lagi dengan apa? Al-mu'awizatain. Qul huwallahu, qul a'udzu bifalaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kada secepat itu berdiri. Tapi kayak diburu-buru berdiri. Kayak diburu-buru meninggalkan satu kemuliaan, dan orang belum ada yang bergerak. 2 pelanggaran yang dilakukan. Ijlis, kata Nabi, duduk engkau telah menyakiti orang lain. Engkau telah menyakiti orang lain. Yang kedua, kifaratnya wa kasratul khata' alal masjid, membanyakkan langkah menuju masjid. Siapakah pagi ini yang paling jauh langkahnya nih? Bisa mulai di Sungai Andai ke sini paling jauh pang potongannya. Tapi ada yang lebih jauh lagi. Tapi kan malaikat kada kau menghitung langkah lagi. Sepeda motor sudah berbaris di luar. Apa nang dihitung malaikat, putaran gas apa sebagainya. Wallahu alam, kita kada usah mikirkan itu. Itu lain dunia kita. Kada kawa dihitung lawan matematik dan kalkulator. Silahkan memperhitungkan. Oh, berarti berjalankah? Jangan mulai di Sungai Andai berjalan. Bahkan kendaraan aja ulun terlambat kan ya. Nah, jangan berjalan.
Jangan berjalan. Menggunakan nikmat Allah untuk ibadah itu luar biasa. Tuh, mobil ganal kita nang dam rumah nang kada bisa turun-turun tuh ditanya hari kiamat, kenapa kada bisa dibawa untuk ibadah. Nang dibawa tuh nang paling buruk sandal, takutan aku najalain sebelah turun ke masjid. Sedih benar Pak Ene. Padahal sandal nang hilang di masjid tuh lebih mulia daripada sandal yang ada dalam lemari. Lebih mulia daripada yang dalam lemari. Hanya sekali kehilangan. Ya umpamanya koler, jangan nang lain sebelah. Manukare nang murah-murah. Ada aja nang 35 ribuan nyaman banget dipakai. Ulun sampai ke Makkah nang harga 35 ribu ulun pakai. Mulai di Banjar bersandal nang karet 35 mah nyaman benar. Ini belain sebelah supaya jangan diambil orang. Itu jangan mengganggu konsentrasi salat kita. Kebetulan tabawa nang bagus. Nah, dari rakaat ke rakaat mikirakan mandak sandal tadi di mana. Ya, bagus saja pang berikhtiar di ujung sana sebelah, di ujung sana sebelah, tapi keuyuhan kita. Keuyuhan kita dibunguli sandal. Nah. Kemudian yang ketiga kifaratnya apa? Isbaghul wudu indal makari. Memperbaiki wudu pada saat kamu tidak suka berwudu. Di tengah malam yang dingin, harinya hujan, berwudu. Jangan tagatuk banyak menggitir. Tapi kan ada solusi. Nang di termos tuh di jarang sore belum una-una. Buat dalam ember, tambahi banyak, nyaman baudu. Berudu pada saat kamu berat untuk melaksanakan. Ini nilainya luar biasa. Lawan udu tuh jangan engken. Engken benar baudu tuh. Jadi bahualan laki bini nih. Karena memegang pendapat nang bersentuhan. Batal silahkan. Tapi jangan jadi kelahi bata gatuk. Hendak turunan ke masjid sama ngambak kedua-duanya. Anak turun ke masjid sudah baudu masing-masing. Nang bini menjapai. Aku nih dijapai baudu pulang. Kada jadi ku ke masjid. Oh itu menang setan. Menang jar setan. Ujian nang bini mpian kada jadi. Ulun kada jadi dua. Kada jadi jua. Jangan engken lawan udu. Karena setiap udu tuh berguguran dosa-dosa kita. Berguguran kesalahan-kesalahan kita. Saking bergugurannya dosa itu keluar antara kuku dan kulit. Masya Allah luar biasa. Dan apabila nyata batal jangan piragah ragu. Nyata batal. Lalu batal kada aja ya. Padahal yang sebelah berjauhan. Malapasnya nak tapi nang kada bebunyi nang dilapasnya. Nang kada bebunyi ini menyangkat mana ke hidung Pak. Meminandui kentut itu dua aja. Baunya lawan bunyinya. Iya kah? Nah, apabila batal, ya batal. Berudu lagi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan berudu dalam keadaan suci. Udu nang terdahulu belum batal, kemudian berudu pulang. Mubajirkah? Lanang mubajir itu lain. Masalah ibadah itu lain. Perbincangan malaikat di langit sana, tiga ini pengampunannya sangat besar. Imbah itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa in fa'alta dzalik." Jika melakukan yang demikian itu hai Muhammad, kata Allah, "Asya bi khairin, mata bi khairin." Orang itu menjadi hidup yang baik dan mati yang baik. Kebaikan kehidupan dan kebaikan kematian. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kembali. Kemudian apalagi yang dilarang di dalam masjid? Membangun jamaah baru pada saat jamaah pertama belum selesai. Minimal pendapat ulama itu adalah makruh. Karena itu akan mengganggu jamaah dengan jamaah yang baru belum selesai. Sama pada Al-Fatihah dibaca, datang lagi di belakang baca sama pada Al-Fatihah.
Nang di muka, nang di belakang aminnya berdahulu, nang di muka bisa terumpat amin nang di belakang. Sama pada Fatihah nang dibaca. Jangan membangun jamaah pada saat jamaah masih ada. Itu tidak dibenarkan. Bapak-bapak dulu apabila pian berumrah, tapi ini ditutup sudah. Masjid di Jeddah, Pak Haji Fahmi, yang di atas sungai, di atas laut. Itu masuk ke dalam masjid tuh, di depan pintu ada tulisan Genal Benar berbahasa Indonesia. Mencurigai pian jadi bahasa Indonesia tulisannya. Nang melakukan pelanggaran tuh orang kita. Jangan membangun jamaah baru pada saat jamaah pertama belum selesai. Genal Benar tulisannya. Asesupan ulun baca. Tapi ngaran potongan Indonesia kada kau dibuang-buang. Artinya lakukan itu. Jangan lakukan itu karena itu larangan. Ikut dengan masjid jamaah yang pertama. Biar umpatnya tuh di tasyahud. Di tasyahud aja Allahu Akbar, imam sedang tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Sudah masuk dalam sholat berjamaah. Kecuali jamaah itu sudah bubar. Pada saat jamaah itu sudah bubar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, qala absara rajulan yusalli wahdah. Nabi melihat seorang laki-laki yang sholatnya sendirian, datang terlambat, jamaah masjid sudah tuntungan. Ya, berarti sendirian sholatnya, sekalipun di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala ala rajulun yatasaddaqa ala hadza. Adakah laki-laki yang mau bersedekah kepada orang ini? Kalau kita berpikir nangaran bersedekah itu duit. Adakah laki-laki yang mau bersedekah kepada laki-laki ini? Apa kata sahabat kepada Rasul? Sedekahnya, temanilah dia untuk sholat, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Amun kita tuh kada mau menemani karena kita merasa sudah sholat. Padahal Nabi ini sedekah yang besar. Datangnya sorangan, takuni kita nang betawar. Pian belum sholat ke Pak? Belum. Aja ulun menggani pian. Tapi syaratnya nang menjadi imam tu nang baru datang karena dia baru sholat. Ulun dan gani pian. Cuma nang datang ni kada wani jadi imam. Ini nang tahu alanya tak? Kada wani jadi imam. Jangan didangani aku sorangan aja jarnya. Sekalinya apa? Aku cangkirap nang kayak angin ribut sholatnya. Jadi orang yang membantu orang yang datang sendirian untuk sholat itu sedekah ngarannya. Kita boleh Pak datang kita terlambat. Bapak-bapak siapa yang bisa menolong kami hendak sholat berjamaah. Ayo cepat berdiri. Cepat berdiri. Tapi karena makmumnya satu, maka pian betate lawan imam. Makmumnya satu betate lawan imam. Di sebelah kanan. Asik pian sholat berdua. Datang makmum satu lagi di belakang terlambat. Siapa nang digawil? Nang makmum nang digawil. Jangan gawil imam. Kita kan imam digawil maka ke belakang imam. Nang digawil ni makmum. Makmum nang digawil paham, maka mundurnya mengawani nang di belakang. Apabila jamaahnya dua, maka di belakang. Mundurnya. Itu. Tapi menang kada paham, dikiranya aku jadi imam, aku digawilnya. Kada. Nya membawai berdua di belakang. Tapi kebiasaan kita kaifiat ini Pak kada terkaji. Kita masuk ke dalam satu jamaah, ada orang sholat sendirian, kemudian kita ikut di belakang, yaitu kita tapuk bahunya dan kita takbir di belakang. Allahu Akbar. Sholat berjamaah kita. Yang di depan tuh boleh. Nah, isyarat maju ke depan. Tanpa suara. Boleh tangannya suruh maju ke depan. Tapi nang di belakang karena saking kada mengertinya, apa sih dintu kawai-kawai. Itu kalau boleh disuruh ke depan untuk mengikuti sholat berjamaah. Bahkan salah satu ulama mengatakan imam tuh pemilihannya kada maju-maju,
boleh mundur 2 langkah biar berdampingan. Tapi apabila imam itu mundur, yang di belakang mundur pulang ke belakang. Apa kuncinya? Ketidakmengertian, Pak. Ketidakmengertian. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau bersedekah kepada sahabatmu yang datang ini, bantu dia agar dia dapat sholat berjamaah. Insya Allah selanjutnya kita bisa terpraktekkan. Amun kadang-kadang maunya kita minta, Bapak, adakah satu yang membantu ulun supaya engkau berjamaah? Sudah kita mendapat sedekah pahalanya, bersedekah membantu kawan, dan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya rajulun waqad sallallahu alaihi wasallam waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang dan Nabi sudah selesai sholatnya. Ayyukum yatajarru ala hadza, siapa di antara kalian yang mau mengambil keuntungan besar kepada saudaramu yang baru datang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun fasalla. Faqama rajulun, berdiri laki-laki yang sudah sholat tadi, wa fasalla ma'ahu, dan sholat bersamanya. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Jadi berdiri dan bantu dia agar dia datang mendapatkan sholat berjamaah. Bapak-bapak, semua itu terkendala karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Apalagi nang dipakai itu sebubutingannya. Ini sering berbenturan. Perbandaraan keilmuan fikih dalam Al-Quran, dalam sholat, furu cabang-cabang kecil dari ibadah itu banyak perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan itu tidak menggugurkan pahala sholat itu, tidak membatalkan sholat itu. Tidak membatalkan sholat. Jadi di satu masjid di sana ada jamaah, sini ada jamaah. Kemudian mengatur saf. Waktu itu di Jeddah, waktu kami umrah, seorang tokoh besar di Jakarta masuk juga ke masjid, dan beliau masuk pada saf pertama. Pendampingnya rasa takutan kira-kira mendampingi bosnya, jarang benar safnya. Imam mengisyaratkan, rapatkan. Pada tahu-tahu turun imamnya, diparakakannya bahunya ke bahunya. Mungkin kita kan ada gawin kayak itu. Tapi itulah pentingnya merapatkan saf. Bapak-bapak yang dapat ulun simpulkan pada kajian pagi ini, masjid memiliki adab yang luar biasa. Di rumah Allah itu memiliki adab-adab yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid dianggap mengganggu pada saat kita tidak melakukan adab-adab dalam beribadah. Insya Allah pada saat sempian, setiap kajian berhadir, setiap kajian itu pasti ada kebaikan, Pak. Siapapun yang menyampaikan itu pasti ada kebaikan. Dan manusia tempatnya salah, siapapun yang menyampaikan kadang-kadang ada kekeliruan. Jangan pian mengklaim salah satu, oh itu lain selera, lalu bulik. Jangan, ada kebaikan yang disampaikan tuh. Kada semuaan buruk, Bang. Kecuali mbahnya datang, assalamualaikum sampai assalamualaikum penutup, betetawaan aja, bicara porno-porno. Nah itu perlu ditinggalkan untuk menghibur jamaah aja. Lalu pembicaraan yang porno. Majelis itu 2 Nabi mencontohkan. Yang pertama, kumu maghfuran lakum, kalian tinggalkan majelis itu, dosa-dosa kalian diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis yang kalian hadapi itu seperti kalian menghadapi bangkai himar yang busuk. Artinya majelis yang buruk seperti ini. Majelis yang buruk. Kayak apa? Karena dalam majelis itu jauh dari tuntunan dan bimbingan, ajakan untuk taat dan amal ibadah yang diajarkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu aja Bapak yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada agama kita yang mulia, dan itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.